Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, hamba Allah yang kami muliakan, tiangnya agama kita adalah ibadah sholat. Maka siapa yang mendirikan sholat, berarti dia sedang mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sedang meruntuh agama. Namun sholat yang bagaimana yang dihitung mendirikan agama sebagai tiangnya agama? Ada 3 dimensi, ada 3 diri yang terjadi dalam sholat itu. Ada diri secara syariat yang disebut dengan jasad kita. Itu diri sholat, mengerjakan sholat, diri syariat. Itulah diri jasmani atau batang tubuh kita. Ada diri yang mengerjakan sholat itu sekaligus ikut diri secara torekot yang sering disebut oleh orang tasawuf itu bagian hati. Jadi mendirikan sholat ikut hatinya juga ikut sholat. Kemudian ada sholat itu dirinya secara hakikat yang sering disebut diri rahasia Allah yang disebut dengan diri ruh kita. Nah, kita periksa benarkah semua 3 diri kita itu menghadap Allah. Sebab kalau hanya diri jasmani saja yang sholat, itu diri jasmani, diri body kita itu tidak menghadap Allah. Karena batang tubuh ini hanya menghadap Ka'bah. Ka'bah itu bukan Tuhan. Ka'bah itu makhluk. Tak mungkin kita menyembah Ka'bah. Jadi jelaslah kalau hanya mengerjakan sholat, rasa kita, rasa jasmania kita yang sholat, atau batang tubuh atau body kita saja yang kita rasa sholat, itu tidak menghadap Allah. Itu hanya menghadap Ka'bah. Ka'bah itu masih dihitung makhluk Allah, karena selain Allah itu makhluk. Kalau ada seperti itu sholat kita, jadi positif. Kalau sholat kita itu merasa mengerjakan hanya bagian jasmani semata, ya dia tidak merasa Allah, karena dia menghadap Ka'bah. Kemudian kita periksa sholat kita ini bagian hati kita, bagian torekot, bagian batin kita yang disebut dengan kolbu. Nah, kalau sholat di hati bagaimana? Di dalam sholat, hati itu khusyuk kepada Allah. Di dalam sholatnya hatinya khusyuk kepada Allah. Hatinya itu. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Karena merupakan menjadi ciri iman orang yang beruntung itu kalau sholatnya sudah khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Kode etiknya itu allazina hum fi sholatim khashi'un. Manakala mereka sholat
sholatnya sudah bisa khusyuk kepada Allah. Nah, lalu kita periksa di hatinya tidak karena Allah. Ada orang yang sholat kita dengar mencari pahala. Pahala itu makhluk, tidak ingat pada Allah, ingat pada pahala. Ada orang sholat takut ke neraka. Neraka itu bukan Allah, itu makhluk itu. Ada orang sholat di hatinya punya tujuan karena untuk kepentingan duniawinya. Nah itu juga makhluk, tidak ada kepada Allah hatinya. Ada juga orang yang sholat hatinya mengingat anaknya, keluarganya, cucunya lah hatinya. Jadi hatinya tidak ikut sholat juga. Ada yang menghadap ladang hatinya, ya, ada yang menghadap kantor hatinya. Sehingga kita dengar ada yang melaporkan sampai tidak khusyuk itu sampai lupa jumlah rakaat sholatnya. Sampai-sampai mereka mengerjakan sujud sahwi karena saking lalai dan saking lupanya hati kepada Allah dalam sholatnya. Nah kalau begitu jasmaniyah tidak menghadap Allah, hanya menghadap makhluk bernama Ka'bah, hatinya dalam sholat juga tidak menghadap Allah, menghadap bermacam-macam makhluk dalam hatinya. Makhluk itu bukan juga Allah. Berarti dia sholat secara jasmani dan secara kolbunya dia tidak menghadap Allah. Lalu dia menyembah siapa di situ? Nah inilah yang kita takutkan. Nanti di hadapan Allah merasa kecewa besar, menyesal besar. Kenapa sholatnya tidak ada di hadapan Allah? Ketika nanti di akhirat, ketika berpulang di hadapan Allah. Rupanya di hatinya sholat tidak punya niat untuk bertemu dengan Allah. Hanya sekedar mengambil bisa sholat, hanya sekedar bisa mengerjakan sholat, dan tujuan sholatnya tidak ilahi anta maksudi. Tidak dalam sholatnya Allah yang dia maksud. Nah, kemudian ada sholat secara hakikat, yang apanya yang sholat, yang mana bagian hakikat dalam diri kita. Nah itulah yang menjadi rahasia Allah, yang Allah tiupkan sama kita itu sebenarnya yang sholat, yaitu apa? Diri ruh kita yang ditiupkan oleh Allah itu. Nah itu sholat secara hakikat. Bagaimana sholatnya? Waktu kita sholat, bagaimana posisi ruh itu? Nah ruh itu kalau dalam sholat dia musyahadah kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, ma huwa ihsan. Waktu itu Jibril dalam hadis Arba'in itu berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad. Langsung Jibril itu menanya, ma huwa ihsan, ya Rasul, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, ihsan adalah anta budullah ka'annaka tarahu. Nah ini ruh dalam sholat. Jika kamu menyembah Allah, kamu seakan-akan melihat Allah, menyaksikan Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Nah kalau kamu tidak bisa merasakan musyahadah, memandang, menyaksikan Allah, rasakan bahwa batin kamu, kalau perlu zahir batinmu itu dilihat oleh Allah yang maha melihat. Nah apakah sholat kita di bagian ruh, bagian rahasia Allah itu ikut rasa batin kita, bagian terdalam itu musyahadah kepada Allah? Nah, kalau juga dia tidak bisa memandang kepada Allah, hati kita dalam keadaan buta, hati kita dalam keadaan tertutup,
kepada Allah. Lalu kita katakan kita memang sudah sholat menyembah Allah. Di situ kita tidak ada menyembah Allah. Hanya nilainya ya seperti senam aja. Kenapa seperti itu? Tubuh tidak menghadap Allah, hanya menghadap Ka'bah tadi. Ka'bah itu makhluk. Hati dalam sholat tidak menghadap Allah, hanya bermacam-macam lintasan dalam hati yang kita ingat. Lintasan hati itu bukan Allah, makhluk juga. Dan ruh kita pun sholat tidak pernah musyahadah, tidak pernah menyaksikan ke Allah. Berarti belum dihitung kita menyembah Allah. Inilah yang kita takutkan di era ini. Orang hanya bisa mengerjakan sholat ketika kita ajak untuk memperdalam ibadah sholatnya, dia lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah untuk lebih memperdalam ibadah sholat kita, dan supaya sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.